tindak pidana korupsi ada unsur yang tidak bisa dihindari, yaitu harus ada lembaga yang menghitung kerugian negara. Itu yang JPU, jaksa berusaha hindari. Sudah jelas putusan MK dan kita sudah kasih 4 putusan pengadilan yang menyatakan kalau tidak ada audit dari BPK atau BPKP atau akuntan yang berwenang sebelum ditetapkan tersangka, bagaimana bisa menghitung kerugian negara? Dan peraturan mengatakan yang berhak menghitung itu hanya BPK, BPKP, dan akuntan yang resmi ditunjuk. Itu bedanya loh. Kalau dalam pencurian ayam kan tidak ada akuntan yang ditunjuk atau BPKP. Jadi dua alat bukti dalam tindak pidana umum tidak sama dengan dua alat bukti dalam pidana korupsi, karena pidana korupsi mengharuskan ada hitungan dari lembaga seperti BPKP. Ini malah sudah ada dan menyatakan tidak ada kerugian negara. Jadi ini bukan hanya tidak ada, tapi malah ada sudah ada audit BPKP untuk 2020, 2021 dan 2022 menyatakan semua normal. Jadi di mana korupsinya? Ngerti nggak? Itu loh. Kecuali misalnya BPKP ini tidak ada, mungkin masih ragu-ragu. Itu pun tetap harus ada audit BPKP untuk menghitung kerugian negara. Ini sudah ada, mengatakan tidak ada kerugian negara. Ya terus kenapa ditetapkan tersangka? Terus nanti gini, sekiranya kasus ini berlanjut, nah kita coba lihat. Kan dia harus, kalau JPU mengatakan dia mencari bukti tambahan, dia harus mencari audit dari BPKP atau BPK. Ya terus nanti gimana? Tahun 2000, apakah dia minta ulang BPKP mengaudit ulang hal yang sama, objek yang sama, tahun yang sama? Kan tahun 2020 dikatakan tidak ada kerugian negara. Apakah nanti kalau dibikin audit yang baru BPKP akan menyatakan ada loh kerugian negara? Gitu nggak? Makanya saya bilang tadi protes jaksa waktu saya bilang, wah ini gimana nanti ini? Pasti BPKP atau BPK akan diminta lagi melakukan audit. Untuk auditnya baru dilakukan tahun 2025. Padahal untuk tahun 2020, 2021 itu sudah ada audit menyatakan harga normal. Berarti tadi hasil auditnya apakah dilampirkan juga? Sudah dong, namanya. Lu tuh meragukan Hokman Paris gimana sih lu?